Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Wah, kalau luar biasa harus lebih luar biasa dong. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap kita yang datang hari ini diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Mazmur 20 ayat 7 berkata, sebab aku tahu sekarang bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada setiap orang yang diurapinya. Dan dia menjawab dari surganya yang kudus dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan kemenangan itu bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan untuk menyembah dan memuji Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang kami memiliki ucapan syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Atas cinta yang gak pernah berubah. Setiap hari, bahkan selalu baru setiap hari, bertambah setiap hari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya urapan-Mu tercurah untuk setiap kami. Sukacita, ketenangan, kekuatan yang daripada-Mu akan memenuhi setiap kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir melingkupi setiap kami. Baik kami ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, ataupun dimanapun kami berada, kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau naikkan segala ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami menyembah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, yes Jesus, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami bersyukur, kami bersyukur karena cinta-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Mari kita sembah Dia, agungkan namanya, sebab Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak ditinggikan. Selamanya kami menyembah-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, Allah yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sumber kekuatanku, sumber pengharapanku, hanya di dalam-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempat Amin. berharap. Kami percaya, kami berjalan bersama-Mu Tuhan, tidak akan pernah goyah. Yes. Takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat, mari kita nyatakan hanya Kau. Hanya Kau menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Amin. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi nyatakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, nyatakan. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Yes. Nyatakan dengan iman. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan penyembahan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang akan selalu kami cinta, Allah yang akan selalu kami pegang, Allah yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Selama-lamanya Engkaulah kebenaran kami, selama-lamanya Engkaulah iman kami Tuhan. Dan selama-lamanya kami akan selalu mengikut Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, bertatalah atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dialah kebenaran kita. Dan di dalam kuasanya ada kemenangan. Di dalam namanya ada kebangkitan. Kita mau imani bahwa dialah kebenaran kita. Haleluya. Yes, Jesus. Firman terangi jalanku. Perisai iman. Perisai iman di setiap waktu. Yes. Lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Amin. Hanya dalam namanya, di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kau kebenaran kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan, Dialah kebenaran kita. Kebenaran yang bebaskan. Yes. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Mari nyatakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber. Amin. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, sorakan haleluya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Mari nyatakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Mari kita mau tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Siap, say. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan kami. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu.
dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya. Sekali lagi nyatakan dengan iman. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dengan sorak-sorak bagi nama Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kemenangan tercurah, kebebasan tercurah di tempat ini. Kesembuhan terjadi untuk setiap umat-Mu yang dipilih, yang mengasihi Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam hadirat-Mu Bapa, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan kesembuhan. Kami mendapatkan kemenangan. Kami mendapatkan curahan kuasa-Mu atas setiap kami Yesus. Bertatahlah Tuhan atas setiap pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kalau kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mengalir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Kami datang menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya serahkan kepada hamba ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih kalau kami boleh merasakan bahwa Engkau nyata dalam setiap kehidupan kami. Di dalam berbagai hal, berbagai rintangan, masalah, sakit penyakit, kami yakin Engkau ada di sana. Dan Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah pada kami. Seperti Maria duduk diam mendengarkan firman-Mu, demikianlah kami menundukkan diri kami, membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema pagi ini di dalam kami menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Indonesia berduka. Kapal selam KRI 402 ya, belum ditemukan, dan itu menjadi doa juga buat kita semua. Untuk kita lebih mengandalkan Tuhan, dan di atas semuanya kita gak bisa menghadapi sendirian. Kita perlu kuasa Tuhan. Pagi ini firman Tuhan diberikan tema menghadapi para raksasa. Ya, puji Tuhan. Kalau kita lihat ini gak asing lagi. Cerita tentang Daud dan Goliat. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman tentang Daud dan Goliat, saya mau menyampaikan tentang lembah Eskol. Lembah Eskol adalah satu lembah yang subur, bukan main. Lembah Eskol adalah satu lembah yang menjanjikan buat bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel mengirimkan 12 pengintai, dan sebelum mereka pulang, mereka mampir di lembah Eskol. Mereka memetik buah anggur, lalu mereka bawa. Saking suburnya tanah itu, saking berlimpahnya, buah anggur itu gak bisa dibawa oleh satu orang, tapi 2 orang. Saking suburnya. Dan mereka melihat keindahannya luar biasa. Kalau saya baca di dalam Google, ya saya search di Google, lembah Eskol itu masih ada sampai sekarang dan masih subur tanah itu. Jadi tanah ini luar biasa, Allah memberikan sesuatu yang gak main-main buat umatnya, buat bangsanya, buat anak kesayangannya, yaitu bangsa Israel. Waktu mereka diutus 12 orang itu, mereka melihat luar biasa tanah yang akan diberikan, yang akan diduduki oleh mereka semua. Jadi itu gambaran yang luar biasa. Jadi Allah bangsa Israel, Allah kita ini Allah yang dia berjanji bukan sekedar ecek-ecek, bukan sekedar yang biasa-biasa, tapi dia memberikan yang luar biasa.
kalau kita perhatikan, ada yang namanya sikap hati. Dan sikap hati ini dipengaruhi oleh apa yang dilihat oleh mata jasmani. Atau bisa juga didengar oleh telinga jasmani kita. Sikap hati ini dipengaruhi. Kalau kita melihat kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, kita ditolong Tuhan dengan luar biasa, maka sikap hati kita ini melimpah dengan syukur yang luar biasa. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu juga yang akan mempengaruhi bagaimana kita melangkah dalam kehidupan ini untuk mencapai pada satu tujuan. Jadi ada, tak kala kita melihat, tak kala kita merasakan, tak kala kita mengalami, itu yang mempengaruhi sikap hati ini. Coba Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu mengalami diomongkan ku orang lain. Kita dengar dari orang bahwa saya ini dijelek-jelekan sama si A. Waduh, pasti dalam hatinya timbul kekecewaan. Timbul satu hal yang gak enak. Ya. Pas kita nggak tahu, orang itu nggak tahu bahwa saya sudah dengar bahwa dia menjelekkan. Kita bertemu dengan orang itu berhadapan, pasti sikap hati ini mempengaruhi perilaku kita sehingga kita akan buang muka. Kita sebel terhadap orang itu. Padahal orang itu belum tahu bahwa saya sudah mendengar bahwa dia ngomongin saya di depan orang. Itu sikap hati kita. Dan sikap hati ini mempengaruhi perilaku yang di luar kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sikap hati ini juga yang akan menentukan keputusan. Pin yang dari sana aja Pin. Minta tolong ininya bisa di. Ya next saja ya. Nah, sikap dan keputusan. Kita baca Bilangan 13 ya. Kita membaca dalam kitab Bilangan pasal 13. Bilangan 13. Bilangan 13 kita baca ayat 23 sampai dengan 27. 23 sampai 27 dikatakan demikian. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya. Mengandarnya itu memikulnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Kalau kita baca terus sampai ayat 27, itu satu tempat yang luar biasa berlimpah. Dan itu dilihat oleh 12 pengintai bangsa Israel. Lalu kita baca ayat 31 sampai dengan 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka melihat dua keadaan. Berlimpah dengan segala sesuatu di sana. Tapi di sana juga ada kenyataan-kenyataan di balik kelimpahan. Yaitu ada orang-orang raksasa. Sikap apa yang mereka lihat, mereka cerna dalam pikiran mereka dan mereka tanamkan dalam hati mereka. Ada berkat. Berkatnya apa? Kelimpahan. Lalu ada juga halangan rintangannya. Ada raksasa.
Lalu keputusan yang mereka ambil di dalam Bilangan 14. Kita baca Bilangan 14. Bilangan 14. Bilangan 14 dikatakan ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri beserta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ada berkat, ada halangan. Sikap kita bagaimana? Kita sudah menampung itu semua, masukkan dalam pikiran, masuk hati kita. Lalu kita membuat satu keputusan. Mau terus berjalan atau berhenti mengibarkan bendera putih. Dan lalu kita berbalik arah. Meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel dari 12 orang ini 10 orang berkata negatif. Berkata mereka sendiri bersungut-sungut. Memberikan kabar yang negatif. Hanya 2 orang yang mengatakan tidak. Ayo kita bisa, kita mampu. 10 lawan 2 kalah. Ya. Bangsa Israel punya sikap dan keputusan yang dia ambil. Mereka bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir. Bahkan mereka lebih jauh dikatakan mereka cari pemimpin. Siapa yang bisa mengantarkan kami kembali ke Mesir? Wow, satu keadaan yang miris bukan main. Bukankah Allah mereka Allah yang besar? Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah Allah yang ditakuti oleh bangsa Kanaan. Tapi karena mereka punya keputusan yang tidak tepat, maka mereka sendiri tidak sampai ke sana. Next, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberi kemenangan. Tadi WL sudah menyampaikan Mazmur 20 ayat 7. Tuhan katakan, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi kalau Allah memberikan segala sesuatu kepada kita dan kita disuruh mencapainya, maka Allah perlengkapi kita. Maka Allah sertai kita. Gak pernah dia katakan silakan sendiri saja. Gak pernah. Dia akan sertai kita untuk mencapai garis akhir itu. Masalahnya adalah sikap dan keputusan yang kita ambil. Itu yang Tuhan sendiri tidak bisa intervensi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ada di dalam tangan kita. Kita yang menentukan mau mengambil keputusan yang tepat atau tidak. Tuhan memimpin, Tuhan memimpin. Tuhan sertai, Tuhan sertai. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Saya lihat di Google tentang pengurapan. Apa sih pengurapan? Kalau Bapak Ibu sini diurapi. Apa sih pengurapan? Next ya. Nah ini dia. Pengurapan itu seperti dulu gembala-gembala mengembalakan dombanya. Dia selalu memberikan minyak di kepala domba. Jadi diurapi, diberikan minyak. Untuk apa? Ternyata Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, si domba ini kan lebat bulunya. Dan di dalam bulu-bulu itu ada semacam kutu. Ada hama, ada kutu di dalamnya. Dan kutu ini kalau dia masuk ke telinga, maka si domba itu gak punya harapan untuk hidup. Sebab itu para gembala di sana biasa memberikan minyak. Lalu diolesi kepalanya, seputarannya. Sehingga kalau si kutunya
ada di kepala, cek kata bahasa Sunda mah tisoledat. Jadi nggak akan nyampe ke telinga, dia akan jatuh. Tidak akan mencapai telinga dari domba itu. Domba itu dipelihara oleh minyak pengurapan. Diurapi. Saya berpikir, oh ya Tuhan, benar juga ya pengurapannya. Itu juga seperti yang saya harus alami. Kadang-kadang kita ini lebih banyak mendengar sesuatu yang negatif, melihat sesuatu yang negatif saja. Dan itu mempengaruhi saya untuk saya membuat keputusan hari ini seperti apa. Dan akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Dengan kita diurapi, maka telinga, mata kita bisa membuat keputusan yang tepat. Ya. Next. Pengurapan itu menyertai dan melindungi kita senantiasa. Pengurapan itu menjaga kita terhadap serangan si jahat. Supaya kutunya nggak masuk ke telinga kita nih. Supaya perkataan-perkataan negatif tidak, ya kita mendengar tapi tidak mempengaruhi kita. Lalu memampukan kita menghadapi rintangan. Lalu akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Jadi pengurapan itu seperti itu. Lalu kita diurapi kapan? Tak kala kita mengenal Tuhan Yesus, tak kala kita dipilih, kita ini diurapi, mendapatkan pengurapan yang daripada Tuhan. Pengurapan itu dahsyat luar biasa. Kita terima itu, penuh pengurapan itu. Masalahnya pengurapan itu kadang-kadang kita abaikan. Pengurapan itu kadang-kadang karena banyaknya masalah, banyaknya rintangan, banyaknya halangan yang kita hadapi. Pengurapan itu terlewat dalam kehidupan kita. Padahal kita ini ada pengurapan. Kita perlu pengurapan. Pengurapan dari siapa? Dari kuasa Roh Kudus. Dalam bagian firman Tuhan lain pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Mereka menemui murid-muridnya. Murid-muridnya sedang galau. Murid-muridnya sedang penuh dengan ketakutan luar biasa. Murid-muridnya penuh dengan kekecewaan. Murid-muridnya penuh dengan ingin balas dendam, tapi dia nggak bisa. Karena gurunya sudah disalibkan. Tuhan Yesus datang ke mereka, menemui mereka. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus menghembuskan napasnya kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Pada saat mereka menerima Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan, ampuni dulu. Karena Tuhan Yesus tahu masih ada ganjalan dalam kehidupan mereka. Yaitu mereka tidak bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti gurunya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pengurapan itu perlu, kuasa Roh Kudus ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa berbuat, kadang-kadang kita bisa mengerjakan, bisa. Gini saja saya mampu. Ada sesuatu yang kita nggak bisa mampu. Seperti yang di awal saya katakan bahwa Indonesia berduka dengan tenggelamnya kapal selam. Kapal selam ini kalau saya baca 60 meter. Wow, luar biasa. Itu ada 53 orang atau berapa orang. Tapi kalau alam menentukan lain, nggak bisa ada yang nahan. Tidak bisa ada yang nahan. Nggak ada yang bisa menyelamatkan. Sepinter apapun sepinter apapun kita, pasti kita akan mengalami, ya Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kita belajar dari Daud, next. Daud ini dia masih muda belia. Tidak dianggap, dilupakan. Dia mengalami bully dari keluarganya. Ayahnya tidak menganggap dia. Tak kala Samuel datang ke rumahnya,
Samuel katakan, aku mau mengurapi anakmu untuk jadi raja. Lalu Isai katakan, oh iya, anakku yang pertama ini luar biasa. Dia prajurit yang luar biasa. Barangkali ini diberikanlah anak yang pertama. Lalu Tuhan katakan, bukan dia. Bukan dia. Apa yang dilihat Tuhan, belum tentu apa yang dilihat manusia. Dari anak yang pertama sampai pangais bungsu, Tuhan katakan gak ada. Lalu apakah Isai ingat, oh iya ada anak saya lagi Daud? Enggak. Saudara baca dalam firman Tuhan, Samuel yang ngomong ke Isai, Isai masih ada enggak anakmu? Baru ingat, iya ada. Anakku yang bungsu, Daud. Jadi Daud mengalami hal yang luar biasa menyakitkan dalam keluarganya. Enggak dianggap. Mengalami hal yang kurang baik di keluarga. Tapi indahnya luar biasa. Dia mengalami Tuhan dalam kehidupan yang gak biasa itu. Kita baca 1 Samuel 16. Ini menarik luar biasa. 1 Samuel 16. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 34. 34 sampai dengan 37 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Dia mengalami Tuhan. Ini yang penting. Ada sikap-sikap, ada kejadian-kejadian yang membuat Daud ini bisa minder, bisa. Ada yang perbuatan-perbuatan yang orang lain lakukan kepada Daud yang membuat Daud ini hopeless, bisa. Coba bayangkan. Gembala yang punya hanya domba 2-3 ekor. Dan itu pun bukan punya dia, punya bapaknya. Punya masa depan yang seperti apa. Mungkin kalau kita melihat, wah kamu gak punya masa depan. Udah gitu ayahnya menelantarkan dalam arti membiarkan dia. Ya udah kamu kerja sana aja. Gak punya masa depan kan. Tapi di tengah-tengah itu, Daud hidup bergaul dengan Tuhan. Erat luar biasa. Mengalami Tuhan. Dan indahnya lagi kita baca 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Kemudian disuruhnyalah menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Di sini dikatakan Daud dipilih dan diurapi. Dahsyat men. Ya. Pengurapan itu jangan dianggap enteng. Dahsyat luar biasa. Itu yang memberikan kemenangan. Bukan kuat dan bukan gagah kita. Tapi roh Allah. Puji Tuhan. Lalu keputusan Daud apa? Dia melangkah di tengah keterbatasan. Dia melangkah di tengah keterbatasan. Kalau nanti dibaca 1 Samuel 17, Bapak Ibu baca di rumah 1 Samuel 17. Saya hanya potong-potong saja. Ayat 38 dan 39. Waktu Daud mau menghadapi Goliat,
diberi pakaian perang oleh Saul. Diberi pakaian perang. Lalu dikenakan kepada Daud. Dan Daud katakan, saya gak bisa jalan. Saking beratnya. Karena dia kecil badannya. Saking beratnya. Gak bisa jalan. Dia punya keterbatasan. Tapi dia menghadapi masalah itu. Lalu dia memperkatakan Tuhan keputusan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Urapan itu sudah diberikan kepada Daud. Dan urapan itu bekerja dalam diri Daud. Terus menerus. Makin hari makin besar. Makin hari makin besar. Dan kalau kita lihat. Urapan itu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Urapan itu selalu meninggikan nama Tuhan. Bukan saya, tapi Yesus. Bukan saya, tapi Dia adalah Allah. Yohanes dikatakan, biarlah Yesus makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang. Yesus di depan dan aku di paling belakang. Itu urapan itu. Urapan itu mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan diri sendiri, kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah melihat urapan yang ada dalam Daud. Dan pada waktu Daud bertemu dengan Goliat, head to head, ya, berhadapan. Lalu Goliat katakan, anjingkah aku? Masa kamu menghadapi aku hanya bawa tongkat? Tapi Daud katakan, aku datang dengan nama Allah Israel. Memuliakan Tuhan. Bukan diri kita sendiri. No, makin hari makin rendah. Yesus makin dimuliakan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang masuk di dalam kita. Next. Ya. Kita ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya nggak tahu latar belakang Bapak Ibu. Dari keluarga kaya atau dari keluarga sederhana. Saya nggak tahu. Dari suku apapun saya nggak ngerti. Hanya Bapak, Ibu, dan saya sendiri yang tahu dalam keadaan diri kita. Lalu saat ini pun sama. Saya nggak tahu dalam keadaan apa diri kita. Lagi susah, ada sakit penyakit, ada penderitaan, dilecehkan. Tapi yang pasti ada masalah yang datang tanpa diundang. Setiap hari pasti ada masalah yang tanpa diundang. Dan kita melihat dalam kehidupan kita ini seperti itulah gambarannya. Tapi apakah kita mau melihat itu dalam mempengaruhi keputusan kita? Ataukah kita bisa mendengar berita baik? Berita baiknya adalah 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ayat yang gak asing lagi dikatakan, kamunya diganti saya aja. Sayalah bangsa yang terpilih. Imamat yang diurapi. Imam itu harus diurapi. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Waktu kita gak bisa apa-apa, Tuhan datang. Kamu bangsa yang terpilih. Imamat yang diurapi. Bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Waktu kita mendengar itu. Kita seolah hati kita melonjak dan katakan amin Tuhan. Saya bisa. Tapi apakah sampai di situ? Enggak. Tuhan katakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Jadi bukan hanya kita mendapat urapan lalu berhenti dalam urapan itu dan selesai. Bukan. Tapi baiklah kita membuat keputusan yang tepat. Keputusan kita apa? Next. Melangkah maju menghadapi setiap halangan dan masalah. Tekun berjalan bersama Tuhan. Walau ada masalah, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah pemenang dalam menghadapi raksasa bersama Tuhan. Saat ini semua orang menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Apa raksasanya? Sakit penyakit, kesusahan, gak punya duit, itu raksasanya mungkin.
Atau mungkin juga saya punya karakter buruk yang sampai saat ini nggak bisa diubah. Itu raksasa dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita ini nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayo, kita ambil keputusan bersama Tuhan. Kita bisa menang. Karena firman Tuhan katakan, aku memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Siapa yang orang yang diurapi? Kita semua. Kita semua yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengurapan itu. Dan pengurapan itu makin hari makin besar dalam kehidupan kita. Mengerjakan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan lagi kemuliaan diri kita. Bangsa Israel melihat segala sesuatu indah. Ada halangan, ada rintangan. Bangsa Israel mundur. Tidak mendapatkan kemuliaan itu. Daud, dia mengalami sesuatu yang gak mengenakan dalam kehidupannya. Dalam masa remajanya, dalam masa pemudanya. Dilecehkan, diabaikan. Dia hanya mendapatkan porsi yang kecil. Hanya pengembala 2 atau 3 ekor domba. Sikapnya, apa yang dia lihat dan dia alami masuk dalam hatinya. Tapi apakah itu membuat Daud pesimis? Tidak. Apakah Daud menjadi orang yang tidak mengandalkan tidak mau berbuat apa-apa? Enggak. Dia optimis dengan Tuhan. Mazmur 23 disampaikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud melihat yang jauh ke depan. Dan dia mengalami pengurapan itu. Waktu dia diurapi, dia mengalami ada sesuatu yang Tuhan mau dia kerjakan. Betul, gak lama dia mengalami bahwa ada Goliat. Sama dua-duanya mengalami raksasa dalam kehidupan. Tinggal keputusannya. Balik arah atau terus maju. Demikian pun kita pada pagi hari ini. Bagaimana keputusan kita? Bagaimana keputusan kita dalam menghadapi pandemi ini? Diam di tempat, mundur, teratur, ataukah tetap maju? Tetap maju. Tetap maju. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita jangan hanya melihat penderitaan yang sekarang. Tapi kita akan melihat kemuliaan yang akan kita terima di kemudian hari. Paulus katakan penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Kemuliaan yang akan kita terima nanti itu kekal adanya. Dan sebab itu kita mau pertahankan. Dan kita mau ambil keputusan. Melangkah maju. Hadapi itu semua. Berjalan dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari bergaul dengan Tuhan. Alami Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan daging kita. Andalkan Tuhan. Maka kemenangan terjadi di sini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita mau nyanyi. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh Tuhan hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
terjadi. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan mau hadir dalam hidup kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan, saat ini dengan berbagai hal, rintangan, halangan, mungkin kami mengalami itu. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu Tuhan yang mengerjakan dalam diri kami. Untuk kami Tuhan tidak berhenti dan berbalik arah. Tapi kami mau menghadapi itu semua. Dengan kekuatan, dengan pengurapan daripada Tuhan. Kami pegang janji-Mu bahwa Tuhan memberikan kemenangan buat orang yang diurapi. Tuhan, inilah kami. Berikan kami kekuatan dalam melangkah. Dalam perekonomian, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan ubahkan dalam masa pandemi ini. Di tengah-tengah kesukaran. Biar kami melihat peluang-peluang yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan janjikan. Di dalam sakit penyakit kami minta di dalam nama Yesus. Kesembuhan, kebahagiaan yang daripada-Mu Tuhan hadir pada kami semua. Pada sidang jemaat-Mu Bapa. Tuhan, kalau ada Tuhan raksasa dalam kehidupan kami, ego kami, karakter kami yang gak baik, yang kami sendiri sulit menaklukkan. Saat ini kami minta Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan itu dari hari ke hari. Sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Hidup untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus terus berbicara. Terus biarlah firman-Mu Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Tapi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami imani Tuhan, setiap kebenaran firman yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau akan mengurapi setiap orang-orang dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh kekuatan tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau memiliki sikap yang benar Tuhan, untuk terus menghadapi setiap raksasa-raksasa dalam kehidupan kami dengan kekuatan yang daripada Engkau Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Berkati Om Andreas Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, sehingga benar melalui kehidupannya kebenaran firman-Mu dinyatakan Tuhan, dan banyak orang dapat mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang dilakukan tangannya Tuhan. Biar semuanya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan rema dalam hidup kami untuk setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat terus berjalan dari kemenangan menuju kemenangan lainnya. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini sudah yang kedua kalinya bahwa kita sudah memulai ibadah dengan Zoom. Kita mau coba menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Boleh ditayangkan. Kita mau menyapa buat ada Tante Hoksun, ada Bapak Tandi, suara saya. Ada Om Tandi, halo Om. Oh ya, nggak keluar suaranya ya.
Ada Tante Hoksun, halo Tante Hoksun. Ada siapa lagi nih? Om Dedi Setiawan, halo Om Dedi. Siapa? Kelihatan, maaf ya. Ada Silvi. Oh, iya. Ci Silvi ya, Tante Silvi. Oke, halo Tante, halo Tante Hoksun, Om Tandi. Halo. Wah, halo. Kita bisa beribadah bersama-sama ya, puji Tuhan. Dengan platform yang berbeda, tapi kita sama-sama bisa bersekutu bersama-sama di rumah dan juga di tempat ini. Amin. Sehat-sehat terus Om, sehat-sehat terus Tante. Amin. Sehat-sehat terus Om Dedi ya. Koko atau Om ya? Iyalah. Kakak Dedi Setiawan. Oke. Ada Tante Hoksun, kita ketemu lagi. Puji Tuhan. Ya, jadi tidak jemu-jemu kita mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ada di rumah untuk bisa ikut dalam ibadah Zoom. Nanti link akan diberikan oleh pengurus, oleh Marti dan juga oleh Tante Lydia di grup biasanya ya, akan ada linknya. Oke, kita langsung masuk ke pengumuman. Persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia. Sebelum pulang, amplop dimasukkan ke kotak yang telah disediakan ya, biasa ada di belakang. Atau bisa melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening gereja sebagai berikut. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai hari Senin besok dan ditutup paling lambat hari Kamis jam 5 sore. Atau akan ditutup sebelum Kamis jika kuotanya sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah offline atau onsite dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 atau setiap hari Senin di channel YouTube Suryani pukul 7 pagi. Sebentar akan ada ibadah remaja jam 9 pagi di sini. Kami mengundang untuk setiap anak-anak remaja yang mungkin masih belum join, yuk kita join, kita ibadah sama-sama, sudah bisa ibadah onsite lagi, kita akan ibadah di jam 9 pagi. Hari Selasa akan ada persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani jam 6 di tempat ini, tetap mengikuti protokol kesehatan. Di hari Rabu ada persekutuan doa umum Suryani di jam 18.30. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Bagi jemaat yang mengikuti tayangan melalui YouTube, dimohon kesediaannya untuk memberikan salam atau komentar pada kolom chat pada tayangan tersebut untuk mengkonfirmasi kehadiran. Ibadah kaum pria dan dewasa muda online. Oke. Ibadah kaum dewasa muda online. Tema prioritas kasih yang utama. Kamis 6 Mei 2021 pukul 19 sampai 20 WIB menggunakan aplikasi Google Meet. Link akan dibagikan pada hari ibadah. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita join dalam ibadah dewasa muda online ini ya. Kaum pria dan dewasa muda online. Pengumuman selanjutnya dari KPA Suryani. Dalam rangka Paskah, Sekolah Minggu Suryani telah mengadakan kegiatan berbagi sesama dengan tema Senyummu Senyumku. Yang telah terkumpul adalah pakaian, sendal, sepatu, tas, mainan, buku, beras, uang, tunai, dan akan secepatnya diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi kita sudah kita sudah set, itu akan diberikan kepada saudara kita di Ciwidey dan juga saudara kita yang ada di NTT. Sekarang lagi proses untuk distribusinya. Terima kasih untuk kepada seluruh jemaat yang sudah berkontribusi, sudah ikut serta dalam pelayanan kami. Biar Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan biarlah kita berdoa setiap bantuan yang sudah kita prepare ini bisa memberkati bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini ada foto-fotonya saat kita preparing semuanya. Himbauan kesehatan. Jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Berikut ada dukungan doa bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa. Ada Bapak Tandi, Bapak Sengseng,
Ibu Nurbeti, Ibu Julia, dan Ibu Swatbue. Untuk remaja dan pemuda juga, untuk yang sekarang sedang menghadapi UTS juga ya, ada yang anak-anak kuliah yang sedang menghadapi UTS, dan juga anak-anak pemuda yang sedang proses skripsi dan juga sidang. Kita berdoa supaya Tuhan membantu, memperlengkapi semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan juga untuk seluruh sidang jemaat, agar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai, serta memberikan kesehatan. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Yosia Nazara untuk menutup ibadah kita. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang ibadah raya pada pagi hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani, Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa di mana Tuhan sidang jemaat-Mu akan membawa Tuhan persembahan kepada Tuhan. Baik Tuhan melalui amplop persembahan maupun melalui transfer. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang balas dan Tuhan yang memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang sakit, buat Bapak Tandi, buat Bapak Sengseng, Ibu Nurbeti, Ibu Yulia, dan Ibu Swatbe. Kami berdoa Tuhan segala sakit penyakit yang diderita oleh mereka, Tuhan kami Tuhan percaya dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, tangan Allah yang Maha Kuasa saat ini menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Tetap Tuhan mengalami kemenangan. Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat remaja, pemuda, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan, Engkau yang menolong mereka Bapa. Khususnya mereka yang saat ini mengikuti Tuhan UAS. Tuhan tolong mereka Bapa. Mereka boleh berhasil dan Tuhan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Demikian juga mereka yang Tuhan saat ini sedang dalam proses skripsi. Tuhan yang menolong. Segala Tuhan hambatan rintangan dilalukan dari mereka Bapa dan mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan dari setiap umat Tuhan, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan Kau yang berkati mereka Bapa. Tuhan yang menolong, menyertai, dan Tuhan yang melimpahkan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada atas seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan, apa yang dihadapi saat ini Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan hikmah kepada pemimpin kami untuk mengambil Tuhan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami. Perekonomian yang ada, Tuhan yang pulihkan. Dan Tuhan yang lalukan dari negeri kami, Tuhan, wabah atau Tuhan pandemi daripada COVID ini Bapa. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada atas bangsa dan negara kami. Buat kota kami yang kami cintai. Perlindungan Allah yang sempurna dan berkat-Mu senantiasa melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai dan berkati senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu.
Tuhan memberkati keluargamu. Amin. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Dan membuatnya berhasil. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terima berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini, maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang menyaksikan lewat Zoom maupun YouTube Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati senantiasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin.